Shalom, selamat pagi jemaat Mount Olive Family. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh hadir di sini dengan keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Amin. Karena itu layaklah kita bersyukur terus kepada Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri sejenak. Kita mau memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau berikan sekali lagi kesempatan untuk setiap kami datang ke tempat Tuhan di tempat ini. Untuk kami mengucap syukur, untuk kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Bapa, sungguh kami merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu saat ini. Layakkan setiap kami untuk menghampiri Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk mengundang Engkau hadir di tempat ini, melingkupi setiap kami, menjamah setiap hati kami, mencengkeram kami kuat dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami mengundang Engkau Bapa Roh Kudus, biar Engkau memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat Engkau hadir, biar hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu saja yang nyata di tempat ini. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk memulai ibadah hari ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum duduk mohon beri tos dulu kanan kiri. Bilang yuk memuji Tuhan yuk. Amin. Silakan duduk. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dialah pemilik hidup, Kau pemilik hidupku. Amin. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Katakan sama-sama, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saat ini Tuhan, biar segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Terima kasih Yesus. Kau layak terima segala pujian, ku
segenap hati. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, lunaikan syukurku. Hanya Engkau pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Engkau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari dengan segenap hati segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian bagimu yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Beri pujian, beri sorak-sorai buat Tuhan kita, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Mari naikkan sembahmu, naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk segalanya ya Yesus. Kaulah Allah pemilik hidup kami. Kau yang layak terima segala pujian, sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak. Ku bersyukur sebab kasih setiamu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur
segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, amin, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Segala pujian kami, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Kaulah Allah yang mulia, kudus, kudus Engkau Tuhan. Dari segalanya, Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi segala pujian, amin. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau dan kami mau tetap terus bersyukur karena Engkau dan Allah yang penuh kasih, Allah yang kudus, dan Kau layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dengan hati penuh ucapan syukur, dengan hati penuh bersuka Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Amin. Kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mari bersyukur. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan lagi, bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Amin. Bahwasanya. Sekali lagi, bahwasanya. Amin. Kasih setianya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur karena kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Sekali lagi, tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu. Amin. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, karena begitu banyak yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami. Rancangan-rancangan indah dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata, Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari
Firman Tuhan, sekali lagi kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan segenap hati, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Biar ini menjadi perenungan setiap kita, betapa kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang mengerti. Kau tahu Tuhan segala yang ku perlu. Oh Yesus, Yesus. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
menjadi perenungan setiap kita. Betapa tidak ada lembah kelam yang tidak akan kami lewati Tuhan, tanpa Engkau bersama kami ya Yesus. Kami percaya itu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin, amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, lebih dari siapapun yang kami harapkan kehadirannya, Tuhanlah satu-satunya yang kami harapkan ada di sini. Lebih dari apapun yang kami butuhkan, Tuhanlah satu-satunya kebutuhan jiwa kami. Kami sudah ada di sini ya Bapa,
sampaikan kehendak-Mu. Pesan nasihat firman-Mu, agar hidup kami baik-baik saja. Bukan saja di bumi ini, tapi di langit baru dan bumi baru-Mu. Bapa, berikan hati kami yang rendah, agar setiap benih firman-Mu yang tertanam dapat bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga Tuhan dapat menikmati hidup kami. Dan Tuhan dapat hidup kami berkenan di mata-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudari. Kalau saya melihat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, nampaknya sebagian besar secara biologis usianya jauh di atas saya. Rambut sudah 2 warna, kulit sudah banyak gelombang, dan tentunya pengalaman juga jauh lebih dari saya. Dengan segala kerendahan hati, saya tidak bermaksud untuk mengajari. Saya tidak bermaksud untuk menggurui. Tetapi kita ingin semua sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu mau mendengarkan yang muda ini dari Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang yang muda ini, ya muda sekarang belum tentu 5-10 tahun lagi kan. Hari ini kan masih kenceng ini, masih lumayan kenceng. Coba nanti kita 5 tahun, 10 tahun ketemu lagi, sudah mulai ada garis kanan, garis zigzag nggak jelas. Ya lama-lama juga akan kendor dan longsor. Ya kita tinggal nunggu itu aja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya bukan sedang arogansi menyampaikan supremasi atau keunggulan, kehebatan kekristenan. Bukan juga karena sebagai bagian pelayan Kristus, sebagai hamba Tuhan pembicara mimbar, saya membela buta, bukan. Saya selain sebagai hamba Tuhan full timer, saya juga sebagai associate professor di sebuah university. Ya, university di mana banyak juga teman-teman dari agama keyakinan lain gitu ya. Pernyataan saya tidak akan pernah saya kurangi bahwa kekristenan itu memiliki keunggulan yang luar biasa. Jadi kalau saya didaulat, didapuk menyampaikan satu orasi ilmiah atau menyampaikan satu kajian ilmiah karena di situ hadir dari berbagai agama, berbagai keyakinan khususnya Muslim, Islam, ya saya lantang mengatakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk responnya. Ini jemaat seru banget ya. Kayak ketok pintu saya. Assalamualaikum, dibukain. Kekristenan itu harus menyala. Kekristenan itu harus memberi rasa. Bukan hanya label kekristenan. Ini satu statement yang luar biasa. To be like Christ. Hebat.
Kalau kita nggak not to be like Christ, mau like siapa gitu? Mau like who? Ini broken English nih. Kalau tidak seperti Kristus mau seperti siapa? Jadi kalau di tengah-tengah umat lain, kita rasanya kalau berdoa menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus, rasanya asing, rasanya takut. Jangan, biasa saja. Bukan juga ingin show, flexing, pamer, bukan juga. Bukan. Beberapa dosen, beberapa teman kalau diminta berdoa, dia kalangan Kristiani, begitu berdoa, nama Yesus nggak pernah keluar, Tuhan, Tuhan, Tuhan mulu. Dan ditutup tidak di dalam nama Tuhan Yesus, ditutup dengan dalam nama Tuhan kami berdoa. Kalau mau jujur, yuk kenapa lo? Yuk kenapa? Sekali lagi menyalanya itu bukan arogansi, ingin menunjukkan kekristenan kita. Tidak, nggak perlu. Tidak perlu menunjukkan kekristenanmu. Orang bisa merasa kalau engkau Kristen, to be like Christ. Nah gini deh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu istilah OKB? Orang kaya baru. Atau OBK, orang baru kaya. Kelihatan tuh modelnya tuh. Kelihatan. Tadinya naik motor, lalu ke gereja naik mobil, maunya parkir di depan. Dia buka pintu juga pelan-pelan. Supaya orang-orang lihat, hai lihatlah. Nggak diomong, itu OBK. Itu OKB. Pakai tas, ya, merek remes gitu ya, merek remes. Ini kalau orang OBK ya, itu mereknya sengaja dikeluarin gitu, diputer gitu. Orang nggak lihat sama dia gini-gini. Supaya orang lihat dia pakai tas kremes. Tapi kalau orang benar-benar kaya biasa aja loh. Biasa aja. Setelannya biasa tapi dia kaya gitu. Sama dengan orang baru rohani. Atau orang rohani baru. Ingin tuh dianggap sebagai orang yang rohani tuh. Kalau ngomong haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan satu sisi baiknya kita, rohaninya kita. Bapak Ibu, ada nggak orang jahat menunjukkan kejahatannya? Ada nggak orang, maaf ya, maling menunjukkan gerak-gerik malingnya? Nggak ada. Orang jahat itu biasanya menunjukkan sisi kebaikannya sampai orang tertipu karena dia jahat. Sama Bapak Ibu. Kalau orang benar-benar rohani, nggak perlu menunjukkan rohaninya. Orang bisa merasa engkau rohani. Jadi sebagai pembuka saya ingin mengatakan Bapak Ibu bersyukur. Kita semua bersyukur. Ku bersyukur Bapa, apa isi syukurmu? Ku bersyukur Tuhan, apa isinya? Salah satu isinya adalah Bapak Ibu masuk dalam keluarga Kristus. Enggak banyak orang yang benar-benar ingin jadi to be like Christ. Enggak banyak. 8 miliar manusia. Berapa persen kekristenan? Dari beberapa kekristenan, berapa yang benar-benar Kristen? Dari yang benar-benar Kristen, berapa persen yang benar-benar to be like Christ? Tuhan Yesus katakan, aku tidak berkenan kepada bagian yang terbesar ini. Bayangkan. Apalah arti pertemuan banyak pada pagi hari ini Bapak Ibu? Apalah arti pertemuan kita pada pagi hari ini? Tapi kalau tidak ada perjumpaan lagi nanti di kekekalan. Buat apa? Ibu gembala dan stafnya rugi besar. Kalau satu-satu Bapak Ibu enggak semuanya masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dimuliakan dalam Tuhan. Ini pertaruhan. Tidak ada kecap nomor
nomor 2. Semua bilang nomor 1. Tapi satu ketika Tuhan akan pisahkan mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Makanya kalau sampai ada gereja dengan gereja lain ribut, saya sedih luar biasa. Apapun alasannya. Karena kenapa? Karena kematian itu tidak takut dengan merek gereja. Kematian itu tidak takut dengan usia muda. Kematian itu tidak takut dengan kekayaan, ngecabut-cabut saja dia. Kalau kita nggak to be like Christ, maka apa yang dalam genggaman kita hari ini? Nothing, Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kita bersyukur Bapak Ibu. Kita masuk dalam keluarga kerajaan Allah mulai di bumi ini. Menjadi keluarga kerajaan Allah itu bukan nanti. Bukan nanti, mulai dari hari ini. Makanya Bapak Ibu setialah di gereja ini. Jadikan gereja ini terakhir, toh tidak lama lagi. Jangan berpikir pindah gereja akan lebih nyaman. Tidak, tidak, tidak. Jadikan gereja ini terakhir, toh nggak lama lagi. Usia saya 55 sekarang. Kaget juga udah pala 5 dan 5 gitu. Rasanya kalau lewat Tanjung Duren sana, rasanya saya masih duduk di lantai 4 itu. SMA pada waktu itu, aduh kayaknya cepat sekali gitu ya. Terus kayak saya lihat tuh IPK di situ itu kantor lama saya di sana. Di IPK Internasional di samping tol Kebun Jeruk, saya lihatin, aduh lama sekali, sekarang udah 55. Cepat. Jatah umur manusia berapa ya Pak? Menurut firman Tuhan berapa ya? 70 ya. Kalau kuat, atau 80 kalau kuat ya. Kenyataannya banyak yang gak kuat ya. Kalau saya lihat Om Tante rata-rata bisa ada yang lebih dari 70 nih kelihatannya sih ya. Ya. Kalau saya usia sekarang 55 bro, jatah saya tinggal berapa ya? Jangan 15, nakutin saya nih Bu. Bu yang benar ngitung Bu. Nona, kalau usia saya 55, jatah 70 tinggal berapa saya? Berapa Bu? Berapa Bu? Tinggal berapa? Dia ketawa dia. Tinggal berapa Bu? Oh jawabannya sama ya 15 ya. Iya 25 deh nyenangin hati manusia ya. Bu nomor rekeningnya berapa Bu? Ternyata bukan ibu-ibu yang salah, saya yang nggak ngeh. Kalau 55 tahun saja berlalu begitu cepat, benar firman Tuhan. Apalagi sisanya. Kalau sampai. Makanya kenapa Bapak Ibu diminta setia di gereja ini. Kenapa? Tinggal sedikit waktu lagi jangan bersalah gitu loh. Ya masalah rumah tangga kan biasa. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Dijulitin Pak? Apa dijulitin Pak? Ya nggak apa-apa itu kan pilihanmu. Iya tahu sih Pak, tapi dulu nggak begitu Pak. Dulu mah dia bawanya diem Pak, diem bener Pak, diem. Tapi kenapa dia berubah ya? Sekarang jadi bawel begitu. Gitu ya, Bapak tahu radio Cina enggak? Maksudnya radio Cina Pak, dicabut kabelnya, mati Pak. Dia enggak mati-mati Pak. Saking bawelnya Pak, ngigo aja ngomelin saya Pak. Ngigo Pak, ngigo ngomelin saya. Itu pilihanmu. Jangan berpikir, kalau gini enggak cocok punya cucu 3. Gimana enggak cocok coba. Kan sebentar lagi jangan bersalah. Dulu Pak istri saya Pak langsing Pak, kenapa Pak? Sekarang Pak nyari pinggangnya bingung saya. Ya itu perbuatanmu lah. Melahirkan anak 3 emang gampang apa? Kalau begini mah wah. Lihat di luar Pak, aduh Pak. Di rumah sayur asem Pak. Di luar Pak wangi.
Di sini minyak angin Pak, aduh. Bapak Ibu, pilihanmu. Jadi kalau di dalam rumah tangga ada permasalahan, biasa kok namanya suami istri. Nggak akan ada yang pernah bisa cocok kok, nggak ada yang cocok suami istri. Nggak ada. Om, kenapa? Saya mau cari istri yang sempurna om. Oh, gimana? Saya mau cari istri yang sempurna. Oke. Ada nggak om? Kalau ada nggak milih kamu. Kalau ada nih istri yang sempurna nggak milih kamu. Artinya nggak ada yang sempurna. Sama dengan kita bergereja juga ada aja masalah. Tadi kan saya udah bilang tinggal sedikit waktu lagi, jangan bersalah. Hormati hamba Tuhan. Dia bukan malaikat yang sudah lulus dan lolos. Kalau dia sudah lulus dan lolos, ya udah innalillahi wa innalillahi. Tapi dia masih ada di sini, tapi dia gembala kita, dia hamba Tuhan, dia pemimpin kita. Dengan orang tua, tunduklah, sopan dan santunlah dalam berlaku. Tapi om gak tahu si tante itu, om itu kalau udah ngomong om pahit. Mungkin karena si tante sering minum kopi ya. Jadi ngomongnya pahit terus. Bapak Ibu kalau menemukan orang seperti ini, jangan langsung ditinggalin, gak apa-apa. Kadang-kadang pahitnya itu menyembuhkanmu. Memang ada obat yang manis? Ada sih, sirup. Tapi obat rata-rata pahit. Tapi pahit untuk menyembuhkan. Jangan berpikir Tuhan hadirkan orang berduri dalam hidupmu. Itu untuk merusak roh kita. Enggak loh. Kadang-kadang Tuhan hadirkan orang-orang seperti itu untuk menyembuhkan kita loh. Om tahu nggak om, mertua saya om. Kenapa mertuamu? Itu om kalau lagi marah om. Om tahu nggak Jurassic Park? Itu dinosaurus om. Kalau ada yang namanya Helen, mohon maaf ya. Nggak ada yang namanya Helen kan? Nama mertuamu siapa? Helen Saurus. Helen Saurus saking seperti Jurassic Park. Lalu kamu bagaimana? Ya lama-lama gak tahan juga. Kenapa? Waduh om, ditoyor-toyor terus om. Lu mah mantu. Wah, lu mah mantu. Gitu terus. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya berdoa om. Oh bagus. Isi doamu apa? Tuhan, jangan lama-lama dia ada di sana. Itu gimana sih? Habis dia jahat om. Mentang-mentang saya numpang di rumahnya om, saya anggap pembantu om, padahal saya itu menantunya. Tapi dalam doa, saya dalam tangisan saya katakan, Tuhan cabut giginya tinggal 2 itu oh. Biar dia gak bisa ngunyah lagi. Bukan secara kebetulan kau dihadirkan dalam keluarga dengan mertua model begitu. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan orang percaya. To be like Christ. Salah satu menunya adalah ketemu mertua model begitu. Sama dengan menantu juga. Pak Pendeta, ya kenapa tante? Itu menantu saya, aduh super pelit. Pelitnya minta ampun. Matanya udah kecelengan. Maksud lo apa mata kecelengan? Ya dia kalau udah pegang duit tuh om, gak bisa keluar om. Bagus dong pegang duit gak bisa keluar. Bagus apanya om? Harus kan kasih mertua, kasih ya sebagai tanda bulanan begitulah om. Dia kagak om. Saya mesti pasang muka sedih dulu baru dia kasih om. Wah. Lalu kamu bagaimana? Ya udahlah saya cari menantu yang lain lah. Maksudnya bagaimana? Saya suruh anak saya ceraiin dia. Apapun alasannya Bapak Ibu. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Bapak Ibu percaya ujung kehidupan orang yang percaya dan mengasihi Tuhan adalah baik adanya. Apapun persoalan, Tuhan selalu menggunakan media, Tuhan menggunakan peristiwa, Tuhan membutuhkan kejadian untuk mengukir Bapak Ibu, untuk menjadi seperti dirinya. Jadi to be like Christ itu tidak terjadi secara otomatis. Enggak. To be like Christ itu terjadi melalui proses panjang kehidupan. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Itulah supremasi keunggulan kekristenan. Judulnya aja mengerikan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ada flyernya ya Pak ya.
Judulnya aja mengerikan. Kematian yang menghidupkan. Apaan lagi nih? Kematian lah menghidupkan. Maksudnya apa sih Pak? Yang tadi setengah jam baru prolog. Baru pendahuluan. Ya kalau saya kasih seminar kan bisa 2 jam. Ya kalau di sini tenang. 2 jam. Mari kita lihat Matius 4 ayat keempat. Matius 4 ayat keempat, firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah keunggulan supremasi kekristenan itu Bapak Ibu. Tidak banyak agama, keyakinan, kepercayaan yang mengulas soal di bumi dan setelah di bumi. Di bumi dan setelah di bumi. Hanya kekristenanlah yang benar-benar mempersiapkan itu. Kenapa? Karena kematian itu bukan terminal akhir manusia. Bapak Ibu, kita bukan binatang, kita bukan tumbuhan yang begitu mati langsung hilang lenyap. B2, Bapak Ibu tahu ya B2, istilahnya B2 kan? Ya, B2 begitu mati, meninggal, langsung dikuburkan? Enggak. Jadi babi panggang, ya rica-rica atau apa gitu. Selesai. Tapi Bapak Ibu dan saya begitu tutup mata di dunia ini bukan langsung sirna, tidak. Terminal akhir manusia itu bukan kematian, tetapi terminal akhir manusia itu kebangkitan. Ini momentum atau saat, waduh yang menggetarkan Bapak Ibu. Kenapa tidak menggetarkan? Karena Bapak Ibu dan saya akan dibangkitkan dalam kemuliaan atau dibangkitkan dalam kehinaan. Ini dia nih. Makanya kalau ada debat-debat teologi, saya mendingan balik kanan aja. Benar. Betul. Saya datang kemari bukan karena tugas panggilan Ibu Gembala dan pelayan Tuhan di sini. Bukan sekadar itu. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar sadar, siuman. Kita hendak kemana? Saya kan tugas juga di salah satu university itu sebagai kepala lembaga penelitian gitu. Itu kalau ada mahasiswa-mahasiswa doktoral, itu membawakan penelitian-penelitian. Saya katakan nggak apa-apa kalau judulmu sama nggak masalah kok. Kan tempat penelitiannya beda. Silakan, sampaikan kajian teori. Selama engkau bisa mempertahankannya, selama engkau begitu di debat bisa jawab, begitu di debat bisa tetap bertahan nggak apa-apa. Tapi di kekristenan saya agak bingung, beda teologi langsung berantem. Itu bingung saya tuh. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas bicara seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Pokoknya kalau ada perdebatan teologi saya mau balik kanan lah. Ye bodoh, iya aku bodoh. Ya takut, iya aku takut. Pengecut, iya aku pengecut deh. Orang sering kompleks cara berpikirnya gitu Bapak Ibu. Harusnya sederhana. Kompleks. Mohon maaf ya, sebagian besar Bapak Ibu berpikirnya kompleks, enggak sederhana. Mau contoh, mau bukti? Saya bukti ini ya. Bapak Ibu lihat lihat jari saya dan bilang jumlahnya berapa. Untuk ngecek Bapak Ibu orangnya sederhana atau ruwet gitu loh. Ya, perhatiin ya, ini berapa? Pinter. Perhatiin ya, kalau ini? Ini 5. Tuh, udah mulai kan kelihatan kompleksnya kan? Kalau ini? Dua. Saya bukan sedang ngerjain Bapak Ibu, dia bener nih. Lah saya guru lah, mana mungkin saya ngerjain murid-murid saya, nggak mungkin. Ini bener ini. Ini berapa ya?
3. Tuh kompleks kan? Kalau saya tunjukin caranya Bapak Ibu kan bilang, kelewatan Pak Cong. Ini begitu sederhana begini, kita sampai ruwet begini. Iya, gue udah bilang sebagian besar Bapak Ibu kan ruwet. Ini buktinya. Mulai lagi ya, mulai lagi ya. Oke, ini berapa? 3. Udah mulai dapat nih. Betul Bu, 3. Sekali lagi benar Bu, saya traktir es teh manis. Ini 2, betul. Nah, ruwet kan? Bukan sebagian besar, semua ruwet. Kalau ini? Iya. Kalau ini? Oh, mulai takut-takut jawabnya. Berarti tadi tebak-tebakan, tebak-tebak berhadiah. Ini 5. Ini 5. Ini 2. Ini 2, betul. Ini 2, betul. Bu, betul Bu, ini Bu. 3. Ini Bu. Tadi berarti menebak ya tadi ya. Udah bener Bu, ini 2. Ini 1. Ini 1. Ini kalau ujian tengah semester nggak lulus semua ini. Saya nggak bercanda, serius ada polanya. Kalau saya kasih tahu polanya, Bapak Ibu akan bilang, hmm, hmm, hmm. Begitu sederhananya, iya. Tuhan Yesus bilang kasihilah musuhmu. Ruwet. Sederhana saja, ikutin saja. Tapi ketika kita mendengar kasihilah musuhmu, enak di dia, enak di saya Pak. Berdoalah. Berkati orang yang menganiayamu. Kasih pipimu yang satu ketika pipimu ditampar. Ini firman apa? Ya firmannya ini nih. To be like Christ. Mobil kita disenggol orang. Mulai keluar tuh manusia lamanya tuh. Mesti keluar sifat aslinya tuh. Jadi Allah menggunakan peristiwa untuk mengetahui kualitas keadaan kita. Jadi Bapak Ibu ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti di sini ada 2 jenis manusia. 1, manusia yang hidup karena dari roti. 2, ada manusia lain yang hidup dari firman. Jadi di masing-masing kita Bapak Ibu ada 2 manusia. Kita. 1 manusia jasmani. Lahiriah. 2, manusia batiniah. Jangan lupa ada 2 bagian ini. Kematian sudah membuktikan bahwa darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Bapa. Demikian bunyi firman Tuhan. Darah dan daging tidak mendapat dalam kerajaan Bapa. Artinya manusia lahiriah yang hidup dari makanan, roti dan lain sebagainya. Itu hanya memperpanjang usia kalau 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Mungkin juga ada yang lebih. Tapi setelah itu stop. Stop, nggak bisa masuk. Datang sendiri, pulang sendiri. Pakaian aja dipakaikan. Cincin saja dicopot orang. Seorang filsuf kebangsaan India saya ingat. India kalau tidak salah ya. Beliau bilang begini. Jadilah orang yang ketika dilahirkan. Banyak orang tertawa dengan kelahiranmu. Banyak orang tertawa bahagia dengan kehadiranmu. Tapi hanya engkaulah yang menangis. Begitu ya ibu-ibu ya. Kalau begitu lahir kan bayinya menangis ya. Ada nggak begitu bayinya keluar gitu dari perut ibunya, set, gitu. Lari ibunya. Dari kamar operasi gue udah lari buru-buru. Ini bayi ajaib, pasti dong. Kalau nggak nangis, ditepok-tepok tuh supaya dia nangis. Tetapi, jadilah manusia. Ketika dia mati, semua orang menangis. Tapi hanya engkaulah yang berbahagia.
Bapak Ibu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena Bapak Ibu benar-benar harus memperhatikan dua jenis manusia ini. Darah dan daging yang kita miliki hari ini Bapak Ibu, suatu ketika Tuhan bilang apa? Stop! Darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan Bapa. Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi manusia hari ini, termasuk kita yang ada di tempat ini, mohon maaf, sering kali kita memberi perhatian lebih dari darah dan daging ini di luar daripada roh kita. Mau bukti? Saya kasih bukti lagi. Kalau tiba-tiba seorang datang kepada Bapak Ibu lalu memberikan uang 5 miliar. Bapak Ibu kamsia enggak? Sia-sia enggak? Pastilah kamsia. 5 miliar. 5 miliar itu nolnya berapa ya? 9. Kalau soal duit cepet banget ya. 5 miliar, busetnya kerja 10 tahun juga belum dapat kali ini ya. Ini ada orang tiba-tiba ngasih 5 miliar. Waduh, mungkin kamsianya terima kasihnya bukan hanya di mulut ya. Begini-begini kan. Aduh kamsia. Tapi orang itu bilang begini, you terima ini, besok gak bangun. Ada yang mau? 5 miliar loh. Tapi besok gak bangun. Ada yang mau? Gak ada yang angkat tangan loh. Oke, naikin. 50 miliar, tapi besok gak bangun. Mulai ada yang mikir nih. Daripada gak dapet ya bisa bayar utang. Ya bisa beliin keluarga ini dan itu dan sebagainya. Tapi engkau gak bangun lagi. Kenapa Bapak Ibu gak mau? Karena hidup itu lebih penting daripada uang seberapapun bukan? Iyalah. Masa iya dong? Pasti gak mau dikasih 5 miliar besok gak bangun, gak mau. Hidup itu lebih penting dari uang seberapapun banyaknya. Betul ya? Oke. Bapak Ibu tadi pagi bangun bilang terima kasih sama Tuhan enggak? Sampai begini-begini enggak? Nah, begini-begini maksud saya dalam gitu, terima kasih dalam. Bukan sekedar bisa bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus. Bukan begitu. Dalam gitu, Tuhan. Tapi seringkali kita anggap bangun itu biasa. Bangun itu satu hal yang refleks gitu loh. Padahal itu ada perbuatan tangan Allah untuk hidupmu, melanjutkan hidupmu untuk seperti aku. Lihat rasa terima kasih kita rata-rata rendah. Atau anggap biasa. Begitu bangun, wah udah cari sana cari sini. Bedak, stempel, kanan kiri yang lama, alis. Aduh kenapa bengkok begini, hapus lagi. Hajar lagi. Bisa 2 jam misalnya. Tapi untuk manusia batin yang kau lakukan seperti itu enggak. Dikasih makan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari hati Allah tidak. Di sini kita sering lupa bahwa ada dua manusia dalam hidup kita yang benar-benar harus mendapat perhatian dengan saksama. Bukan berarti manusia lahiriah darah dan daging ini kita abaikan. Nggak boleh juga, tetap harus ada tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab kita sampai di liang kubur itu selesai. Setelah kematian menjelang, mohon maaf Bapak Ibu, darah dan daging stop. Nggak bisa masuk dalam kerajaan, nggak bisa masuk dalam dimensi kekekalan. Yang bisa masuk adalah jiwa dan rohnya. Ini perjalanan panjang abadi kekekalan. Kita akan masuk semua dalam lorong kekekalan. Ada lagu ya, seorang hamba Tuhan pernah menulis lagu, kalimatnya begini. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Apa yang ada dalam genggaman Bapak Ibu hari ini? Apakah itu kekayaan, nama baik, keluarga hebat? Suatu ketika akan dilepaskan. Kalau hari ini Bapak Ibu hadir dengan suami istri, genggamanmu pun akan dilepaskan.
papi dulu atau mami dulu. Akan dilepaskan. Tapi kalau genggaman Bapak Ibu bilang begini, hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menggenggam Tuhan. Dan percayalah, seperti tadi saya doakan, kau akan baik-baik saja bukan di bumi ini, tapi sampai langit baru dan bumi baru. Tadi saya sudah katakan bahwa kematian tidak takut dengan apa yang namanya merek gereja. Kematian itu tidak peduli dengan denominasi, apalagi nama pendeta papan atas sekalipun. Tuhan cabut saja, tapi pertanyaannya, begitu Tuhan cabut, apa yang ada dalam genggamanmu? Kehebatan teologimu, kejayaan gerejamu, kehebatan apa pendetamu, atau Kristus Yesus jadi warna hidup kita. Makanya saya katakan sekali lagi, Bapak Ibu setialah. Setialah di gereja ini. Bukan ingin supaya gereja ini kekurangan orang, bukan. Supaya Bapak Ibu baik-baik saja, toh gak lama hidup. Gak lama lagi, jangan bersalah. Hidupkan hidupmu dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya mimbar ini harus disiapkan untuk hamba-hamba Tuhan yang dapat mendorong, mempersiapkan, menerbangkan Bapak Ibu untuk masuk dalam kekekalan. Mimbar ini tidak boleh membuat Bapak Ibu menjadi nyaman di dunia ini. Enggak boleh. Kenapa? Senyaman-nyamannya dunia ini yang akan kita tinggalkan. Buat apa mikirin banyak dunia, bikin terlalu banyak yang suatu ketika kita akan tinggalkan. Bayangkan. Ini bukan saya sedang memberikan perasaan pesimistis kepada ibu, menularkan perasaan pesimistis terhadap dunia ini, bukan loh. Atau menyebarkan, menularkan yang namanya keputusasaan terhadap dunia ini, bukan loh. Saya ingin menyampaikan realistis. Sebahagia-bahagianya dunia, kalau itu dari dunia, tidak akan pernah membahagiakan kita. Enggak. Kebahagiaannya semu. Betul. Bahagia kita misalnya di rumah mewah gitu ya. Atau lebih kecil lah, mobil mewah gitu ya. Itu kalau ganti pelak itu bisa seharga motor tuh. Itu pelak mobil tuh kalau udah diganti, wah itu bahagianya dia tuh. Sehingga begitu kalau lihat dia naik mobil, wah orang-orang berdecak kagum gitu. Padahal dia sendiri gak nikmatin kan. Memangnya pada pelak mobil yang mahal gitu dia nikmatin. Memangnya pada saat dia nyetir dia begini, aduh bagus banget tuh pelak saya ya. Ini nabrak lah. Orang yang nikmati kok. Orang yang nikmati kok, dia gak nikmati kok. Dia akan nikmati kalau orang bilang begini, mobil kamu bagus ya, ser. Kalau pendeta, khotbah kamu tuh hebat, ser. Khotbah kamu benar-benar, ser. Maaf, setan itu. Setan itu, benar-benar setan. Kenapa? Kalau dalam dunia pelayanan, panggung ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Setiap hamba Tuhan tidak boleh menarik perhatian jemaat untuk memperhatikan dia. Enggak boleh, dilarang. Tarik perhatian jemaat kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Biar Tuhan semakin ditinggikan. Aku semakin direndahkan. Itu hamba Tuhan. Tapi kalau dia berusaha menarik perhatian jemaat untuk menarik simpati kepada dirinya. Maaf, betul-betul setan. Saya juga berhati-hati dalam berbicara soal seperti ini. Karena kalau tidak ada kematian daging, tidak ada kehidupan roh. Jadi Bapak Ibu ada dua manusia yang bertanding dalam hidup kita. Bapak Ibu mau menghidupkan yang mana nih? Kenapa orang mudah tersinggung? Karena makanan untuk manusia batiniahnya sedikit. Tapi om, dia tuh sering ke gereja. Ya betul ke gereja. Tapi dia rajin om. Iya dia rajin. Jelas firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan ditaburkan tapi jatuh di pinggir jalan. Dimakan burung atau dimakan oleh iblis. Kok bisa begitu om? Bisa. Kenapa iblis begitu mudahnya mengambil dan memakan habis firman yang ditaburkan? Gampang. Kenapa?
Iblis sudah punya pangkalan di hati orang itu. Kok bisa begitu? Bisa. Setiap orang yang datang kepadaku, lalu diteringat sesuatu yang ada pada hati saudaranya terhadap dia. Tuhan katakan apa? Tinggalkan persembahanmu. Tinggalkan persembahanmu. Berdamailah dengan dia, lalu kembali dan ikuti aku. Tuhan itu tidak butuh pengorbanan kita. Tuhan itu tidak butuh persembahan kita. Tapi Tuhan butuh perubahan kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu datang ke gereja, datang kepada Tuhan, tapi masih punya kemarahan gitu. Masih punya iri hati, masih punya kekesalan gitu ya. Percayalah, itu pangkalan efektif buat iblis makan firman Tuhan. Nggak akan pernah berubah orang begitu. Nggak akan pernah. Apalagi sampai dia bilang begini ya, aku pindah agama saja lah. Lalu orang mengatakan, ya dia tidak punya iman. Ya pindah iman gitu, pindah keyakinan gitu. Sebenarnya orang itu nggak punya iman. Enggak punya. Kok begitu mudahnya pindah agama? Jangankan pindah agama, dia menjadi penyesat saja mungkin. Bapak Ibu seorang filsuf kenamaan namanya Marcus Tullius Cicero. Dia bilang begini, kawan dan lawan tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Hari ini nih, Bapak Ibu kumpul nih, mungkin kepentingan lagi sama. Bisa shalom, bisa puji Tuhan, bisa haleluya, kepentingannya semua sama. Tapi kalau begitu ada kepentingan tidak sama, udah mulai tuh. Tadi kawan, jadi lawan tuh. Jadi lawan bisa, karena kepentingannya berbeda. Dan biasanya dari kawan yang berubah jadi lawan, dia akan menjadi lawan yang paling mematikan. Jangan jadi bagian itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesalahan, kemarahan di hati, jangan simpan sampai matahari terbenam. Maksudnya bukan tunggu sampai sore, bukan. Jangan sampai iblis memakan habis firman yang Tuhan taburkan. Karena Tuhan bilang apa? Yang diberi banyak, dituntut banyak. Bapak Ibu jangan berpikir ketika firman Tuhan ditaburkan, ketika telingamu mendengar firman Tuhan, lalu selesai begitu saja. Tidak, Tuhan tuntut satu ketika. Bukankah kau sudah mendengar berapa berulang-ulang kali tentang mengampuni saudaramu, mengampuni musuhmu. Kenapa engkau tidak ampuni saudaramu? Tuhan tuntut. Dan jangan sampai mati, tuntutan ini belum selesai Bapak Ibu. Jangan mati dulu. Sebelum ini selesai. Yang marah dengan saudara, yang marah dengan menantu, yang marah dengan anak, sudah tidak bicara dengan saudara, sudah tidak bicara lama dengan teman dan sebagainya. Pulang dari gereja ini, telepon dia. Supaya apa? Supaya apa? Supaya beres urusan kita. Jangan sampai simpen dosa. Begitu kita mati, itu akan menjadi bukti yang memberatkan kita masuk dalam kerajaan Bapa. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku ini ke gereja, aku ini gembala, aku ini pelayan, aku ini pendeta. Aku ini singer, aku ini pelayanmu Tuhan. Tapi Tuhan katakan kau masih simpan kemarahan pada mata saudaramu. Kau masih simpan kecurigaan. Kau masih simpan sakit hati. Kau masih menyimpan sesuatu yang istrimu tidak tahu. Kau pikir kau bisa mengelabui istrimu. Kau pikir kamu bisa membodohi suamimu. Tapi aku tidak bisa dibohongi. Aku kasih kamu waktu berkali-kali. Kau dengarkan firman Tuhan. Kau tidak berubah juga. 1 jam ke depan hidup kita tidak tahu Bapak Ibu. 1 jam ke depan kita tidak tahu hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan pagi hari ini. Cepatlah berubah. Cepatlah membereskan. Jangan-jangan ini peringatan terakhir. Jangan-jangan ini peringatan terakhir. Hidupkanlah manusia batiniahmu dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang-orang seperti ini, begitu dengan firman, itu hatinya gembira. Ciri orang yang hidup dari setiap firman yang keluar dari hati Allah, jadi dia begitu dengar firman Tuhan, itu dia semeringai gitu, cerah, ceria gitu, senang, bersemangat gitu. Jangan begitu dengar firman Tuhan bilang begini, misalnya begini. Buanglah balok pada matamu, ada ya begitu ya. Buanglah balok pada matamu, baru kau bisa melihat selumbar pada mata saudaramu, gitu kan ya. Tuh, dengar. Dengar tuh Tuh, firman buat kamu tuh. Enggak. Firman itu buat aku. Bukan buat siapa-siapa. Buat aku Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara buat aku.
Tuhan begitu mengasihi aku. Dan Tuhan tidak ingin kehilangan aku. Oleh karenanya tolong aku untuk dapat memenuhi manusia batini aku. Matikan, jangan pernah berbuat dosa sekecil apapun. Sekecil apapun jangan ada kesalahan, mintalah ampun. Tuhan pasti ampuni. Tuhan lupakan dari timur sampai barat kesalahanmu. Tuhan lupakan, Tuhan ampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Manusia memang senangnya menghukum. Menghukum. Seorang perempuan berzina, lihat saja, langsung dihukum. Menurut hukum Musa. Dibawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, perempuan berzina seperti ini, menurut hukum Musa, patut diapain? Menurut hukum Musa, dirajam sampai batu, dengan batu sampai mati. Itu manusia. Tapi Allah tidak begitu. Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan katakan, siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, silakan lempar duluan. Tidak ada yang berani. Tuhan saja yang tidak berdosa saja nggak melakukan hukuman itu. Tapi hebatnya manusia yang penuh dosa, dia melakukan kesalahan itu kepada orang lain. Jadi untuk kita Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari, jangan pernah jadi hakim untuk sesamamu. Jangan. Seburuk apapun urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu adalah urusanmu. Berdoalah untuk mereka. Tuhan, kalau boleh, Tuhan selamatkan dia. Kalau ada orang-orang dihadirkan dalam keluargamu, aduh mengganggu sekali. Duh Tuhan, kenapa pelayananku diisi dengan orang-orang model begitu ya? Dia mengganggu sekali, Pak, pelayanan di sini. Orang-orang begitu jangan langsung diusir. Jangan langsung dialienasi, jangan langsung diasingkan. Jangan gunakan caramu, gunakan cara Tuhan. Kalau boleh, kau genggam sekalipun itu berduri. Engkau genggam perat. Sekalipun dia mulutnya berduri, perilakunya jahat dan sebagainya. Engkau genggam sampai tanganmu berdarah. Bukankah itu yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk keselamatanmu? Kenapa engkau tidak ikuti Tuhan Yesus ketika kau dihadapi orang-orang model-model begitu? Tuhan cuma mau ngomong begini sama orang-orang yang melukaimu, sama orang-orang yang mengganggu pelayananmu. Tuhan mau ngomong begini, aku titip jiwanya ya. Aku titip jiwanya sama kamu. Yang rohani bertanggung jawab untuk orang-orang seperti ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pemberitaan firman Tuhan ini pertama-tama buat saya. Bukan buat Bapak Ibu. Pertama-tama buat siapa? Buat saya, bukan? Coba sebutin. Firman Tuhan ini pertama-tama buat saya ya. Buat saya, bukan buat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jangan tersinggung nih. Ya. Selamat berjuang untuk menghidupi Tuhan. Agar pertemuan ini bisa kita lanjutkan nanti. Di langit baru dan bumi baru. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga. Gereja ini adalah miliknya Tuhan. Ini adalah pelayananmu Bapa. Kami semua adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Kami hina Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Tolonglah kami agar kami dapat memenuhi apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami dapat memenuhi apa yang Tuhan harapkan. Untuk menjadi manusia-manusia Allah. Manusia yang memiliki keserupaan dengan gambaran anak-Mu. Yesus Kristus. Bapa, kami mohon maaf. Banyak perilaku hidup kami yang mengecewakan. Banyak perkataan kami yang merugikan. Dan itu membuat hati Tuhan sakit. Kalau pagi hari ini firman-Mu hadir. Firman-Mu menegur dan mengingatkan kami, mohon maaf Tuhan. Kami telah banyak melukai hati-Mu dengan tingkah laku kami yang bodoh ini. Terima kasih untuk peringatan ini. Kalaupun peringatan ini menjadi peringatan terakhir buat kami.
Berikan kami waktu sedikit Tuhan untuk kami memperbaiki hubungan relasi kami dengan orang-orang yang pernah menyakiti kami dan orang-orang yang pernah kami sakiti. Roh Kudus ingatkan kami, jangan sampai kami kelupaan satu peristiwa pun tanpa kami selesaikan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Karena kami menyadari kami benar-benar harus berjuang agar ketika Tuhan bangkitkan kami di kemuliaan nanti, bangkitkan kami di kekekalan nanti, kami dibangkitkan dengan melihat wajah Tuhan. Dengan hidup kudus mulai dari saat ini. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat memandang Engkau Tuhan. Tolonglah kami semua jemaat-jemaat-Mu yang terkasih, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Agar kami boleh menjadi contoh dan teladan hidup. Bagaimana hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan itu. Agar kami dapat mengajak jemaat Tuhan, mengantarkan jemaat Tuhan, dan menerbangkan jemaat Tuhan masuk dalam kemuliaan Bapa. Bapa, kami menyerahkan pelayanan yang adalah milik-Mu di tempat ini. Berkati, lindungi, bela, dan rawat hingga di penghujung hari hidup kami. Kami sudahi firman Tuhan ini. Dan kami bawa pulang kebenaran ini. Dan kami hidupi sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada MC. Penggembala. Ini jarang-jarang ada permintaan. Ternyata Bapak Ibu tahu lagu tadi ya. Tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Ada slide-nya enggak? Sebagaimana, kalau enggak salah di G coba. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Aduh, lagunya melo tapi bener ya. Melo loh tapi bener loh. Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang bisa nyanyi ya, saya percaya Tiada semua yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemaniku di jalan ini. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhan. Saya juga jadi gak hafal. Tak lama lagi ku kan memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus kerinduanku. Semeja bersama di pesta anak domba, dalam kemuliaan Bapa, keagungan Sang Raja di kerajaan-Mu. Kita nyanyikan nanti, persiapkan dengan baik di ibadah kedua. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Som.
Ini lagunya bagus banget dan cocok dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Frankie pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua bisa menyanyikan lagu ini karena mengingatkan kita tidak ada yang dapat kita genggam di dalam dunia ini. Tetapi biar hati kita merindukan untuk kita bertemu dengan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang mulia. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk lawatannya pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati tolong angkat tangan. Ya, kita semua diberkati. Dan kita bersyukur juga untuk pelayanan Pak Cong pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mau berubah untuk kita tidak terikat kepada dunia ini. Siapapun kita. Karena tidak lama lagi. Tadi kan dikatakan, cuman tinggal sebentar kita di dunia. Umur berapapun jangan pernah berkata aku muda. Yang muda bisa mendahului kita. Contohnya jelas, Bapak Gembala 1 tahun di atas Pak Song, Tuhan sudah panggil 56. Ya makanya gak tahu kalau saya sampai umur sekian, udah 70 lebih, udah gak lama lagi 80. Itu berkat Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, untuk membenahi terus hidup kita. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama semakin mengasihi Tuhan. Tidak lama lagi. Ya, terima kasih ya Pak Cong, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memakai lebih lagi di dalam pelayanannya. Ya, mari kita berdiri bersama-sama, diingatkan aja hari Kamis nanti, tanggal 2 ada ibadah wanita. Para wanita diharapkan untuk hadir. Yuk kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk berkat rohani yang kau berikan kepada kami. Mengingatkan kami bahwa dunia ini dengan segala kemewahannya tidak kekal. Bahkan semua justru akan membawa kami ke dalam dosa, di mana kalau kami mengasihi dunia dengan segala isinya. Maka dari itu Bapa, kiranya Engkau terus menarik hati kami untuk kami memusatkan pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kami untuk perkara-perkara yang di atas. Seperti Engkau berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Karena kami tahu kami berasal dari sana. Engkau yang memungkinkan kami lahir di dunia ini. Tetapi Engkau rindu Tuhan, supaya kami nantinya boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, setiap kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, itu sebuah anugerah dan kesempatan yang indah untuk membawa kami semakin kami berubah. Kami bersyukur untuk nasihat-nasihat-Mu, tetapi kami juga bersyukur untuk orang-orang, kekasih-kekasih-Mu yang selalu menasihati kami, mengingatkan kami. Itu berkat buat kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin diperbaharui untuk kami serupa dengan Kristus. Karena itulah adalah tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Tolong kami, mampukan kami, agar di dalam sisa hidup yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami dapat gunakan dengan semaksimal mungkin untuk kami lebih lagi menghormati Engkau, untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Berbicaralah terus Engkau lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti Tuhan, semakin kami tahu untuk keberadaan kami sampai saat ini, supaya kami sungguh mempersiapkan hidup kami untuk kami bertemu dengan kekasih abadi kami di kerajaan-Mu yang mulia itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu di dalam pelayanannya, di dalam
hidupnya sebagai pengajar, dan dimanapun hamba-Mu berada, sampai di rumah tangganya. Kami sangat bersyukur Tuhan, untuk apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Engkau terus tambahkan pembukaan rahasia firman Allah, yang semakin dalam lagi, untuk dapat disampaikan kepada jemaat yang digembalakan, dan dimanapun hamba-Mu berada. Berkati bersama keluarga besarnya, anak, menantu. Tuhan berkati bahkan istri yang selalu mendampinginya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Worship leader, singer, pemain musik, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Siapapun mereka, berkati mereka. Dan Engkau terus memakai mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-Mu. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Berkat-Mu melimpah di dalam hidup mereka. Berkat-berkat rohani yang semakin membuat kami, untuk kami semakin mengasihi Engkau Bapa. Untuk semakin kami menghormati Engkau, dan kami meninggikan Engkau dimanapun kami berada. Di dalam kepercayaan kami kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang, pimpin kami. Tibakan kami sampai ke rumah dengan selamat. Kami juga tetap ingat untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Khususnya mereka yang sakit, yang sudah lanjut usia. Lawat mereka, tolong mereka. Supaya di dalam keberadaannya di tempat tidur, mereka tetap ingat kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biar mereka tidak meragukan kasih-Mu dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa kita. Kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah raya sudah selesai. Selamat pulang. Tuhan memberkati.